Assalamualaikum saudaraku. Pernah nggak sih kalian ngerasa akal kita itu pengen ngerti semuanya, tapi hati kita juga pengen tenang sama Allah? Nah, di video kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang dalam banget, tapi seru. Ketika akal bertemu wahyu, memahami ketuhanan. Jadi siap-siap ya, kita bakal jalan bareng-bareng dari akal, wahyu, sampai hati, sambil ngerasain gimana rasanya makin dekat sama Allah. Yuk, langsung kita mulai. Di sebuah ruang kajian yang sederhana, tampak dua sahabat sedang duduk berhadapan di atas tikar. Cahaya lampu temaram menyoroti wajah mereka yang serius namun penuh rasa ingin tahu. Aku sering bertanya-tanya, ujar Ahmad sambil menatap Alif. Bagaimana akal manusia bisa memahami ketuhanan? Bukankah Allah itu di luar jangkauan pikiran manusia? Alif tersenyum, menundukkan kepala sejenak sebelum menjawab. Benar Ahmad. Namun Allah memberikan akal sebagai alat untuk merenung, untuk menafsir tanda-tandanya di alam semesta. Bukankah dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20, Allah berfirman agar kita memerhatikan ciptaannya? Bukankah di situ kita diajak berpikir? Ahmad mengangguk, mencoba mencerna. Tetapi kadang akal kita terbatas. Misalnya, konsep ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana aku bisa memahami sesuatu yang tidak terikat waktu dan ruang? Alif menatap langit-langit, seakan menimbang kata-katanya. Ahmad, ingatlah, wahyu itu datang bukan untuk menggantikan akal, tapi untuk menuntun akal. Wahyu memberikan cahaya di jalur yang gelap. Dengan akal kita bertanya, dengan wahyu kita menemukan jawaban yang benar. Misalnya, ketika kita merenungkan penciptaan langit dan bumi, akal kita bisa mengamati hukum-hukum alam. Tapi untuk memahami Allah sebagai pencipta, kita butuh wahyu. Ahmad mengerutkan dahi. Jadi maksudmu akal dan wahyu itu saling melengkapi? Alif mengangguk mantap. Persis. Akal tanpa wahyu bisa membawa pada spekulasi yang salah, sementara wahyu tanpa akal bisa membuat kita menerima tanpa memahami. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda bahwa Allah menurunkan ilmu kepada manusia untuk digunakan dengan bijak. Jadi akal adalah alat untuk memaknai wahyu, bukan menolaknya. Ahmad menunduk, terlihat termenung. Aku ingin benar-benar memahaminya, Alif. Bagaimana caranya agar akal tidak tersesat ketika menafsirkan wahyu? Alif tersenyum tipis. Kuncinya adalah ilmu dan adab. Ilmu untuk memahami konteks, dan adab untuk menyadari keterbatasan diri. Misalnya ketika kita membaca tentang sifat-sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, akal kita bisa mencoba memahaminya secara rasional. Tapi kita juga harus mengakui bahwa hakikatnya melampaui pemahaman kita. Dengan begitu, akal kita menjadi sarana untuk mengagumi kebesaran Allah, bukan untuk membatasinya. Ahmad menarik napas panjang, meresapi kata-kata sahabatnya. Jadi sebenarnya memahami ketuhanan bukan hanya tentang jawaban yang kita temukan, tapi juga perjalanan akal dan hati untuk selalu tunduk pada kebesaran Allah. Alif tersenyum hangat. Betul Ahmad, dan perjalanan itu akan semakin indah jika kita terus memadukan akal dengan wahyu, hingga setiap pertanyaan kita menjadi pintu untuk lebih dekat kepada Allah. Di sana, di ruangan yang hening, dua sahabat itu menyadari sesuatu yang penting. Memahami ketuhanan bukanlah sekadar memecahkan misteri, tetapi meniti jalan antara akal yang bertanya dan wahyu yang menjawab dalam kerendahan hati dan keimanan yang tulus. Beberapa hari kemudian, Ahmad dan Alif kembali duduk di taman yang rindang, ditemani suara burung dan angin yang berdesir lembut. Alif, Ahmad membuka percakapan. Saat aku merenungkan tentang Allah, aku merasa akal kita kadang terlalu ingin memahami, sampai kita lupa bahwa ada batasnya. Alif menatap Ahmad dengan penuh perhatian. Itu wajar Ahmad. Manusia memang diciptakan dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Namun Allah menempatkan batas itu sebagai bentuk kasih sayang. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman bahwa pengetahuan tentang akhirat hanya di sisinya. Jadi, akal kita bisa menelaah tanda-tanda di dunia, tapi untuk hakikat mutlak, kita perlu berserah melalui wahyu. Ahmad mengerutkan dahi. Maksudmu, wahyu adalah jalan pintas untuk mengerti yang tidak bisa dijangkau akal? Alif tersenyum. Bukan pintas, tapi pencerahan. Akal bekerja melalui observasi,
logika, dan refleksi. Sedangkan wahyu memberi cahaya dan keteguhan. Misalnya, kita bisa mempelajari alam semesta, hukum fisika, biologi, dan akal kita bisa menyimpulkan adanya pencipta. Tetapi wahyu menjelaskan siapa pencipta itu, sifat-sifatnya, dan bagaimana kita harus berhubungan dengannya. Ahmad mengangguk perlahan mencoba memahami. Lalu bagaimana kita menyeimbangkan akal dan wahyu agar tidak salah tafsir? Alif menghela napas. Kuncinya adalah niat dan metode. Akal digunakan untuk menelaah, bertanya, dan mencari bukti. Wahyu digunakan sebagai rambu dan pedoman. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah bersabda bahwa Allah tidak menilai sekadar kemampuan kita, tapi niat kita dalam menggunakan ilmu. Jadi akal yang digunakan untuk memahami Allah harus dibingkai oleh niat yang tulus dan keyakinan pada wahyu. Ahmad memandang ke langit, seolah menemukan jawaban dalam kerlip cahaya senja. Jadi memahami ketuhanan itu bukan sekadar intelektual, tapi juga spiritual. Alif tersenyum lembut. Tepat sekali. Akal dan hati harus berjalan beriringan. Hati menumbuhkan keyakinan dan rasa takut yang khusyuk kepada Allah, sementara akal menuntun kita agar tidak tersesat dalam ilusi dan spekulasi. Ahmad menarik napas panjang. Kadang aku takut akal manusia terlalu egois. Kita ingin memahami Allah sepenuhnya, padahal mungkin itu mustahil. Alif menepuk bahu sahabatnya. Ahmad, justru disitulah keindahannya. Ketidaktahuan kita membuat kita semakin bergantung pada Allah dan menjadikan proses belajar ini ibadah. Setiap pertanyaan yang lahir dari akal dan diresapi hati adalah langkah mendekat kepadanya. Ahmad tersenyum sedikit lega. Jadi akal bukan musuh wahyu, tapi sahabat yang harus dibimbing. Alif mengangguk. Persis. Akal yang dibimbing wahyu akan membawa kita pada pemahaman yang menyejukkan, bukan sekadar pengetahuan kosong. Ketuhanan itu indah, Ahmad, karena kita bisa menafsirkan tandanya dalam kehidupan sehari-hari, dan sekaligus tunduk pada misterinya yang tak terbatas. Suasana hening menyelimuti taman itu, hanya terdengar suara dedaunan dan burung seakan menegaskan bahwa di antara akal yang bertanya dan wahyu yang menjawab, terdapat ketenangan yang menenteramkan jiwa, sebuah pengingat bahwa memahami ketuhanan adalah perjalanan panjang antara pikiran, hati, dan keimanan. Suatu sore Ahmad dan Alif duduk di perpustakaan kecil di rumah Alif, dikelilingi buku-buku tafsir dan filsafat Islam. Ahmad membuka pembicaraan dengan suara lembut. Alif, aku membaca tentang konsep tauhid, dan rasanya begitu sulit untuk benar-benar memahaminya. Bagaimana bisa satu Allah mengatur seluruh alam semesta tanpa ada yang setara dengannya? Alif menundukkan kepala sejenak, kemudian menatap sahabatnya dengan serius. Ahmad, itu memang pertanyaan besar. Itulah hakikat tauhid, bahwa Allah Maha Esa dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Akal kita mungkin bisa memahami sebagian, tapi kita harus menggunakan wahyu sebagai pedoman. Dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4, Allah menegaskan tentang keesaannya. Dan itu menjadi titik awal bagi akal kita untuk memahami ketuhanan tanpa terjebak dalam kesamaan atau kemiripan dengan makhluk. Ahmad mengangguk, mencoba menata kata-kata di pikirannya. Tapi Alif, kadang aku takut akal kita salah menafsirkan. Misalnya, jika aku mencoba membayangkan Allah seperti manusia, bukankah itu syirik? Alif tersenyum tipis. Benar Ahmad, akal memang sering mencoba memberi gambaran fisik, tapi itulah batasnya. Wahyu datang untuk menegaskan bahwa Allah tidak menyerupai apapun yang kita kenal. Hadis riwayat Muslim menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda bahwa tidak ada yang serupa dengannya, dan itu penting agar akal kita tetap dalam jalur tauhid. Ahmad menunduk, merasa tercengang oleh kedalaman makna itu. Jadi akal digunakan untuk menelusuri tanda-tanda, tapi wahyu menjaga agar kita tidak tersesat. Alif mengangguk. Tepat. Akal seperti kuda yang kuat, tapi tanpa kendali wahyu, kuda itu bisa lari liar. Wahyu adalah kendali yang menuntun akal agar tetap di jalan yang benar. Misalnya, ketika kita melihat keteraturan alam, akal kita bisa menyimpulkan adanya pencipta. Namun wahyu memberitahu siapa pencipta itu dan bagaimana kita harus menyembahnya.
Ahmad menarik napas panjang, mencoba mencerna. Lalu bagaimana kita bisa menumbuhkan keyakinan yang kuat dengan akal yang terbatas? Alif tersenyum. Melalui pengamatan, refleksi, dan doa. Akal menuntun kita untuk melihat tanda-tanda Allah, hati menumbuhkan keyakinan, dan doa menguatkan keduanya. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, Allah mengajak manusia untuk memikirkan ciptaannya. Dan dari situ lahir keimanan yang kokoh. Ahmad menatap sahabatnya dengan mata berbinar. Jadi memahami tauhid itu bukan sekadar belajar teori, tapi menafsirkan tanda-tanda dengan hati yang tunduk. Alif mengangguk pelan. Betul Ahmad, dan akal yang dibimbing wahyu akan menghasilkan keyakinan yang mantap, bukan sekadar pengetahuan kosong. Inilah seni memahami ketuhanan, menyatukan akal, wahyu, dan hati dalam perjalanan spiritual yang tiada akhir. Keheningan perpustakaan itu terasa hangat, hanya terdengar halaman buku yang dibalik perlahan. Di antara tumpukan kitab, dua sahabat itu menyadari sesuatu, bahwa memahami ketuhanan adalah perpaduan harmonis antara akal yang bertanya, wahyu yang menjawab, dan hati yang tunduk, sebuah perjalanan yang menantang, namun indah dalam setiap langkahnya. Malam itu, Ahmad dan Alif duduk di tepi sungai kecil yang mengalir tenang, ditemani suara gemericik air. Ahmad menatap permukaan air yang memantulkan cahaya bulan, lalu bertanya dengan nada lembut, Alif, aku merasa akal manusia seperti sungai ini, selalu bergerak mencari pemahaman, tapi kadang tersesat di aliran yang salah. Bagaimana kita bisa memastikan akal kita benar ketika menafsirkan wahyu? Alif tersenyum sambil menatap bintang-bintang di langit. Ahmad, akal memang laksana sungai, tetapi wahyu adalah sungai utama yang menuntun aliran kita. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda bahwa orang yang diberi ilmu dan tidak mengamalkannya seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi akal yang menafsirkan wahyu tanpa iman dan pengamalan bisa tersesat, sama seperti sungai tanpa muara. Ahmad menunduk, mencoba memahami perumpamaan itu. Jadi maksudmu, wahyu harus menjadi pedoman agar akal tidak tersesat? Alif mengangguk mantap. Benar, akal digunakan untuk memahami, merenung, dan bertanya, tapi wahyu memberikan batasan dan arah yang jelas. Misalnya, ketika kita mempelajari sifat-sifat Allah, Al-Khaliq, Ar-Rahman, Al-Alim, akal kita bisa mencoba memahaminya secara logis, tetapi wahyu menuntun kita agar tidak salah tafsir. Kita belajar bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan Maha Penyayang, tanpa harus membatasinya dalam bayangan manusia. Ahmad menarik napas panjang. Tapi bagaimana dengan makrifat? Aku mendengar bahwa makrifat adalah mengenal Allah secara langsung. Apakah akal bisa mencapai itu? Alif tersenyum hangat. Makrifat memang berada di ranah hati, bukan sekadar akal. Akal menyiapkan fondasi, sedangkan hati melalui zikrullah, doa, dan refleksi menapaki jalan makrifat. Dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 18, Allah mengingatkan kita agar selalu bertakwa dan memikirkan amal kita, agar hati tidak lalai. Disitulah makrifat lahir dari keseimbangan akal, wahyu, dan kesadaran hati. Ahmad menatap sahabatnya dengan mata berbinar. Jadi akal bertanya, wahyu menjawab, dan hati menindaklanjuti dengan keyakinan. Alif mengangguk sambil tersenyum. Tepat sekali. Ketiga elemen itu saling melengkapi. Tanpa akal, hati bisa tersesat dalam takhayul. Tanpa wahyu, akal bisa salah arah. Tanpa hati, keduanya menjadi kering, seperti tanah yang tidak disiram hujan. Ahmad tersenyum, merasa lega. Aku mulai memahami bahwa memahami ketuhanan bukan hanya tentang jawaban intelektual, tapi perjalanan batin yang memerlukan kesabaran dan kerendahan hati. Alif menepuk bahu sahabatnya. Betul Ahmad, proses ini memang panjang, tetapi setiap langkahnya indah. Ketika akal bertemu wahyu, hati pun menemukan ketenangan. Seperti air sungai ini, kita mengalir menuju muara yang sama, yaitu pengakuan dan penghambaan kepada Allah. Mereka duduk dalam hening, mendengarkan aliran air yang tenang, dan menyadari bahwa perjalanan memahami ketuhanan adalah proses yang menggabungkan akal, wahyu, dan makrifat dalam harmoni. Sebuah perjalanan yang memerlukan ketekunan, kesabaran, dan kesadaran akan keterbatasan diri di hadapan kebesaran Allah. Di sebuah sore yang sejuk, Ahmad dan Alif duduk di teras rumah Alif sambil menyeruput teh hangat.
Ahmad membuka percakapan dengan raut wajah serius. Alif, aku sering bertanya-tanya, bagaimana akal kita bisa benar-benar menilai wahyu? Kadang manusia bersikap kritis, tetapi takut tersesat. Alif menatap sahabatnya sambil tersenyum lembut. Ahmad, akal memang diberikan Allah untuk meneliti, bukan untuk menolak. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 269, Allah menegaskan bahwa Dia memberi hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa diberi hikmah, ia sungguh diberi kebaikan yang besar. Akal yang kritis harus tetap dibimbing oleh wahyu, agar tidak terjebak dalam spekulasi yang salah. Ahmad mengerutkan dahi, jadi akal kita harus belajar mengikuti aturan wahyu? Alif mengangguk, tepat. Akal adalah alat, wahyu adalah pedoman. Jika akal digunakan tanpa wahyu, ia bisa membuat kesimpulan yang keliru. Sebaliknya, wahyu tanpa akal akan membuat seseorang menerima secara buta tanpa memahami. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah bersabda bahwa orang beriman adalah yang akalnya, hatinya, dan lidahnya selaras dalam ketaatan kepada Allah. Jadi, integrasi akal dan wahyu itu penting. Ahmad menunduk. Aku masih bingung, Alif. Bagaimana cara mengetahui apakah akal kita sudah benar dalam memahami wahyu? Alif menatap tajam namun penuh kasih. Caranya adalah dengan niat yang lurus, ilmu dan pengamalan. Akal yang digunakan untuk memahami wahyu harus selalu dilandasi niat mencari ridha Allah. Selain itu kita harus belajar dari ulama, tafsir Quran, dan hadis riwayat syahih. Ketika akal, wahyu, dan hati selaras, insya Allah pemahaman kita akan benar. Ahmad tersenyum pelan. Jadi ini seperti perjalanan berkelok, di mana akal menuntun pertanyaan, wahyu memberi jawaban, dan hati menegaskan keyakinan. Alif mengangguk mantap. Betul. Contohnya ketika kita merenungkan penciptaan manusia. Akal bisa mengamati kompleksitas tubuh dan hukum alam, kemudian menarik kesimpulan tentang adanya pencipta. Wahyu menjelaskan siapa pencipta itu dan sifat-sifatnya. Hati kemudian menerima dan menumbuhkan rasa takut dan cinta kepada Allah. Ketiganya berjalan bersama seperti rantai yang tidak terputus. Ahmad menatap langit senja yang kemerahan. Jadi memahami ketuhanan bukan sekadar ilmu, tapi juga pengabdian, ya? Alif tersenyum hangat. Tepat sekali, Ahmad. Ilmu tanpa pengabdian bisa menjadi sombong, sedangkan pengabdian tanpa ilmu bisa menjadi buta. Akal yang dibimbing wahyu, dilandasi hati yang tunduk, akan menghasilkan pemahaman yang menyejukkan jiwa. Dan dari situlah lahir ma'rifat, kesadaran langsung tentang kebesaran Allah, yang bukan sekadar teori, tapi pengalaman spiritual yang mendalam. Ahmad menarik napas panjang. Aku merasa seperti baru mulai mengerti, tetapi sekaligus sadar betapa luasnya pengetahuan Allah yang harus dipahami. Alif menepuk bahu sahabatnya. Ahmad, itulah keindahan perjalanan ini. Semakin kita belajar, semakin kita sadar bahwa akal hanyalah alat, wahyu adalah cahaya, dan hati adalah penuntun. Dan perjalanan ini akan membawa kita pada kedekatan yang hakiki dengan Allah. Suasana senja itu damai, hanya terdengar suara angin dan dedaunan, seakan menegaskan bahwa memahami ketuhanan adalah proses yang menyatukan akal, wahyu, dan hati dalam harmoni yang menenangkan jiwa, sebuah perjalanan yang tak pernah selesai, tetapi selalu indah untuk ditempuh. Suatu pagi, Ahmad dan Alif duduk di bawah pohon rindang dekat masjid, ditemani kicau burung dan sinar matahari yang hangat. Ahmad membuka pembicaraan sambil menatap pepohonan. Alif, aku kadang bertanya, apakah akal manusia mampu menyeimbangkan wahyu dan pengalaman hidup sehari-hari? Misalnya, ketika kita menghadapi cobaan, bagaimana akal memahami ketentuan Allah tanpa mengurangi iman? Alif menatap sahabatnya dengan lembut. Ahmad, itu pertanyaan penting. Akal diberikan Allah agar kita bisa menafsirkan kejadian dalam hidup. Tapi kita harus selalu mengacu pada wahyu. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman bahwa Dia tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Akal membantu kita memahami batas kemampuan itu, sementara wahyu memberi pedoman agar kita bersabar dan bersyukur. Ahmad mengangguk perlahan. Jadi akal harus bekerja dalam kerangka wahyu agar tidak salah menilai cobaan. Alif mengangguk mantap. Benar, dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah menekankan bahwa
Setiap musibah yang menimpa seorang mukmin adalah cara Allah mengangkat derajatnya. Akal bisa menganalisis sebab dan akibat, namun hati yang menerima wahyu akan menumbuhkan kesabaran dan keyakinan. Tanpa wahyu, akal bisa membuat kita mengeluh atau menyesali takdir Ahmad menatap sungai kecil yang mengalir di dekat mereka, mencoba menyesuaikan kata-kata sahabatnya. Jadi memahami ketuhanan di tengah kehidupan sehari-hari itu seperti menyeimbangkan arus sungai dengan batu-batu yang ada di dalamnya. Alif tersenyum. Persis, batu-batu itu adalah ujian dan tantangan hidup. Akal menilai batu-batu itu, wahyu mengajarkan kita bagaimana menanganinya, dan hati menanamkan keikhlasan. Ketiga elemen ini harus selaras agar kita bisa melalui perjalanan hidup dengan ketenangan dan iman yang kokoh. Ahmad mengerutkan keningnya. Lalu bagaimana dengan makrifat? Apakah makrifat muncul dari akal, wahyu, atau pengalaman? Alif menundukkan kepala sejenak, lalu berkata, makrifat lahir dari perpaduan ketiganya. Akal meneliti tanda-tanda Allah di alam semesta. Wahyu memberikan pemahaman yang benar, dan pengalaman hidup meneguhkan hati. Misalnya, ketika kita menyadari kekuasaan Allah melalui ujian, hati menumbuhkan rasa takut, cinta, dan tawakal, sehingga kita mengenal Allah lebih dekat daripada sekadar melalui teori. Ahmad tersenyum tipis. Jadi, setiap pengalaman, baik suka maupun duka, menjadi ladang makrifat jika akal, wahyu, dan hati selaras. Alif mengangguk, betul, dan ketika kita mampu menyeimbangkan ketiganya, hidup menjadi sarana ibadah yang menyeluruh. Setiap langkah, setiap keputusan, bahkan setiap napas bisa menjadi jalan mendekat kepada Allah. Akal memberi arah, wahyu memberi pedoman, dan hati memberi kesadaran, serta kerendahan hati. Ahmad menatap langit biru yang cerah, meresapi kata-kata sahabatnya. Aku merasa bahwa memahami ketuhanan bukan hanya soal teori atau pengetahuan, tapi perjalanan spiritual yang menyatukan akal, wahyu, dan hati dalam praktik nyata sehari-hari. Alif tersenyum hangat. Benar Ahmad, dan perjalanan ini indah karena selalu menantang, tetapi setiap langkahnya membawa kita lebih dekat kepada kebesaran Allah, menumbuhkan keyakinan, ketenangan, dan makrifat yang sejati. Suasana pagi itu tenang, seakan alam turut menyaksikan percakapan dua sahabat yang tengah menapaki jalan panjang, memahami ketuhanan, di mana akal bertemu wahyu, dan hati menemukan makrifat dalam setiap langkah kehidupan. Di sebuah sore yang hangat, Ahmad dan Alif duduk di teras masjid sambil mengamati anak-anak bermain di halaman. Ahmad menatap sahabatnya dengan raut penasaran. Alif, aku kadang merasa sulit memahami bagaimana akal bisa menuntun kita dalam ketauhidan, terutama soal etika dan moral sehari-hari. Bagaimana kita menyeimbangkan akal, wahyu, dan hati agar tetap berada di jalan yang benar? Alif menunduk sejenak, lalu menatap Ahmad dengan penuh keyakinan. Ahmad, akal diberikan Allah untuk menilai tindakan, menimbang baik dan buruk, dan mencari sebab akibat. Namun wahyu adalah pedoman yang menegaskan mana yang benar dan mana yang salah secara mutlak. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162-163, Allah mengingatkan kita untuk menyerahkan seluruh ibadah dan perbuatan hanya kepadanya. Akal membantu kita memahami dampak perbuatan, tetapi wahyu memastikan kita tidak tersesat dalam moral yang salah. Ahmad mengangguk, jadi akal bisa menilai, tapi wahyu memberi batasan? Alif tersenyum. Benar, tanpa wahyu akal bisa menilai sesuatu baik, padahal Allah menilai itu salah. Sebaliknya, wahyu tanpa akal membuat kita menerima perintah tanpa memahaminya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menegaskan bahwa amal seseorang dinilai sesuai niatnya. Akal menuntun niat kita agar benar, wahyu memastikan tujuan kita sesuai ridha Allah, dan hati meneguhkan kesungguhan itu. Ahmad menatap anak-anak bermain, tersenyum sambil berkata, jadi dalam ketauhidan, akal dan hati harus selaras agar tindakan kita mencerminkan keimanan? Alif mengangguk mantap. Tepat sekali. Misalnya, ketika kita menolong orang lain, akal bisa menilai siapa yang membutuhkan bantuan. Wahyu mengajarkan kita untuk menolong tanpa pamrih, dan hati menumbuhkan ikhlas. Ketiganya berjalan bersama,
menghasilkan amal yang diridhoi Allah. Ahmad terlihat merenung. Lalu bagaimana dengan makrifat dalam konteks ini? Apakah itu hanya untuk orang yang sudah alim? Alif tersenyum hangat. Makrifat bukan soal seberapa banyak ilmu yang dimiliki Ahmad. Makrifat adalah pengenalan langsung kepada Allah melalui pengalaman hidup yang dijalani dengan akal yang jernih, wahyu sebagai pedoman, dan hati yang tunduk. Ketika kita mampu memahami moral dan etika dari perspektif ketauhidan, itulah makrifat yang lahir dari pengalaman nyata. Ahmad menarik napas panjang, mencoba menyerap makna itu. Jadi makrifat itu muncul ketika kita memadukan akal, wahyu, dan hati dalam setiap tindakan. Alif mengangguk. Benar, dan inilah yang membuat perjalanan spiritual menjadi hidup dan nyata. Akal memberi peta, wahyu memberi rambu, dan hati menuntun langkah agar kita tidak tersesat. Ketauhidan menjadi nyata ketika kita mampu menyeimbangkan ketiganya dalam moral, etika, dan perilaku sehari-hari. Ahmad tersenyum lega. Aku mulai mengerti sekarang, memahami ketuhanan bukan sekadar teori, tapi penerapan dalam kehidupan yang menuntut kesadaran, akal, dan hati yang selaras. Alif menepuk bahu sahabatnya. Betul Ahmad, dan ketika ketiganya selaras, hidup kita menjadi ibadah yang menyeluruh. Setiap langkah menjadi wujud ketauhidan, dan setiap pengalaman menjadi ladang makrifat. Inilah keindahan akal bertemu wahyu, ketauhidan yang membimbing moral, akhlak, dan hati menuju ridha Allah. Suasana sore itu tenang, hanya terdengar tawa anak-anak dan desir angin. Seakan alam pun turut menyaksikan dua sahabat yang tengah menapaki perjalanan panjang, memahami ketuhanan, di mana akal, wahyu, dan hati berpadu menjadi fondasi iman yang kokoh dan penuh makrifat. Suatu malam yang hening, Ahmad dan Alif duduk di balkon rumah Alif, menatap langit yang penuh bintang. Ahmad membuka pembicaraan sambil menatap cakrawala. Alif, aku sering bertanya-tanya, bagaimana akal bisa tetap tegar menghadapi ujian hidup sambil memegang wahyu dan menjaga hati agar tetap khusyuk kepada Allah? Alif menatap sahabatnya dengan lembut. Ahmad, ujian hidup adalah cara Allah menegaskan iman kita. Akal digunakan untuk menganalisis masalah, mencari solusi, dan memahami hikmah di balik ujian. Wahyu menjadi pedoman agar kita tidak tersesat dalam kesulitan, dan hati meneguhkan keyakinan bahwa setiap yang menimpa kita adalah bagian dari kasih sayang Allah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah, ayat 155-157, Allah berfirman bahwa setiap ujian adalah sarana untuk meningkatkan kesabaran dan ketakwaan, dan orang yang bersabar akan mendapatkan pahala besar. Ahmad menunduk, mencoba mencerna. Jadi akal kita bekerja untuk memahami situasi, tapi wahyu dan hati yang menuntun agar kita tetap bersabar dan tawakal. Alif tersenyum. Tepat. Akal tanpa wahyu bisa membuat kita frustrasi atau berpikir negatif. Sedangkan hati tanpa akal bisa terjebak dalam pasrah yang tidak produktif. Hadis riwayat Al-Bukhari menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda bahwa orang yang diuji dengan kesulitan tetapi bersabar, Allah akan mengangkat derajatnya. Akal membantu kita memahami ujian, wahyu menunjukkan makna, dan hati meneguhkan kesabaran. Ahmad menatap Alif dengan mata penuh rasa ingin tahu. Lalu bagaimana makrifat muncul dari ujian? Alif mengangguk pelan. Makrifat lahir ketika hati dan akal selaras dengan wahyu. Misalnya, ketika kita menghadapi kehilangan atau kesulitan, akal menilai sebab dan akibat, wahyu mengingatkan kita akan hikmah Allah, dan hati menerima dengan tawakal. Ketika kita merenung dan menyadari bahwa setiap ujian adalah tanda kebesaran Allah, itulah makrifat, pengenalan langsung kepadanya melalui pengalaman hidup. Ahmad menarik napas panjang, meresapi kata-kata sahabatnya. Jadi akal bertanya, wahyu menjawab, hati menerima, dan makrifat muncul sebagai kesadaran spiritual. Alif tersenyum hangat. Betul Ahmad, dan ini bukan perjalanan singkat. Setiap ujian, setiap refleksi, dan setiap kesadaran akan hikmah Allah menuntun kita lebih dekat kepadanya. Akal, wahyu, dan hati adalah tiga elemen yang harus selaras agar makrifat bisa tumbuh. Ahmad tersenyum. Aku mulai mengerti bahwa memahami ketuhanan bukan hanya soal belajar buku,
tapi mengalami dan merenungi tanda-tanda Allah dalam hidup sehari-hari. Alif menepuk bahu sahabatnya. Benar Ahmad, perjalanan ini memang panjang dan penuh tantangan, tetapi indah. Ketika akal bertemu wahyu dan hati selaras, setiap ujian menjadi jalan menuju kedekatan dengan Allah. Setiap refleksi menjadi ladang makrifat, dan hidup kita menjadi ibadah yang menyeluruh. Suasana malam itu hening, hanya terdengar desir angin dan gemerisik dedaunan. Di bawah cahaya bintang, kedua sahabat itu menyadari bahwa memahami ketuhanan adalah perjalanan panjang yang menggabungkan akal, wahyu, dan hati. Dan dari ketiganya lahir makrifat yang menenangkan jiwa dan menguatkan iman. Suatu sore yang tenang, Ahmad dan Alif duduk di halaman rumah sambil memandang pepohonan yang bergoyang ditiup angin. Ahmad membuka pembicaraan dengan suara lembut. Alif, aku sering merasa kagum sekaligus bingung. Bagaimana akal kita bisa memahami kebesaran Allah yang tak terbatas, sementara kita hanyalah makhluk yang terbatas? Alif menatap sahabatnya dengan penuh perhatian. Ahmad, itu memang hakikatnya. Akal manusia memiliki batas, tetapi Allah memberikan akal sebagai sarana untuk meneliti tanda-tandanya. Dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 3, Allah mengajak manusia untuk melihat langit dan bumi agar sadar bahwa tidak ada sesuatu pun yang sia-sia. Akal membantu kita memahami keteraturan dan keterhubungan ciptaannya, namun wahyu menegaskan bahwa kebesaran Allah melampaui pemahaman kita. Ahmad mengangguk, jadi akal menuntun kita untuk mengamati ciptaan, wahyu menuntun kita untuk memahami hakikatnya, dan hati meneguhkan kekaguman itu. Alif tersenyum. Benar sekali, akal adalah alat untuk melihat tanda-tanda, wahyu adalah cahaya yang memberi tafsiran, dan hati adalah lensa yang menumbuhkan rasa syukur dan kagum. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda bahwa orang yang selalu bersyukur kepada Allah akan ditambah nikmatnya. Jadi pemahaman ketuhanan harus dibarengi syukur, agar akal dan hati tidak hanya tahu, tapi juga merasakan kebesaran Allah. Ahmad menatap daun-daun yang bergoyang ditiup angin. Jadi makrifat muncul ketika kita mengamati ciptaan, merenung dengan akal, menerima wahyu dan hati merasa syukur. Alif mengangguk mantap. Tepat, setiap ciptaan adalah ayat Allah. Ketika kita menafsirkan dengan akal, menegaskan dengan wahyu, dan menyatu dengan hati yang tunduk, lahirlah makrifat. Misalnya, ketika melihat matahari terbit, akal memahami sains, wahyu mengingatkan kekuasaan Allah, dan hati menumbuhkan rasa kagum dan syukur. Dari sinilah lahir pengenalan langsung kepadanya. Ahmad tersenyum sambil menatap Alif. Aku mulai menyadari memahami ketuhanan bukan hanya tentang ilmu, tapi pengalaman yang menyatukan akal, wahyu, dan hati. Alif menepuk bahu sahabatnya. Betul Ahmad. Dan semakin kita menyadari keterbatasan akal, semakin kita bergantung pada wahyu, dan semakin hati terbuka untuk bersyukur. Proses ini membawa kita ke makrifat yang hakiki. Ketika akal, wahyu, dan hati selaras, hidup kita menjadi ladang syukur. Setiap napas menjadi pengakuan atas kebesaran Allah, dan setiap perbuatan menjadi wujud ketauhidan yang nyata. Ahmad menarik napas panjang, meresapi kata-kata sahabatnya. Jadi memahami ketuhanan adalah perjalanan yang tak pernah selesai, tetapi setiap langkahnya menambah kedekatan dengan Allah. Alif tersenyum hangat. Persis Ahmad. Akal bertanya, wahyu menjawab, hati tunduk, dan dari ketiganya lahirlah makrifat yang menenangkan jiwa, meneguhkan iman, dan menumbuhkan syukur dalam setiap aspek kehidupan. Ini adalah perjalanan spiritual yang indah, dan abadi. Suasana sore itu tenang. Hanya terdengar desir angin dan kicau burung. Di tengah kedamaian alam, kedua sahabat itu menyadari bahwa memahami kebesaran Allah adalah perjalanan panjang antara akal yang berpikir, wahyu yang memberi cahaya, dan hati yang tunduk. Dari sinilah lahir makrifat, syukur, dan iman yang hakiki. Di senja yang teduh, Ahmad dan Alif duduk di teras rumah sambil menikmati cahaya matahari yang memudar perlahan. Ahmad menatap sahabatnya dengan mata yang penuh refleksi. Alif, setelah semua yang kita bicarakan, aku mulai menyadari bahwa memahami ketuhanan bukan sekadar soal jawaban intelektual, tapi perjalanan akal,
wahyu, dan hati. Tapi aku masih bertanya, bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan itu dalam kehidupan sehari-hari? Alif tersenyum lembut. Ahmad, kuncinya adalah kesadaran terus-menerus. Akal harus selalu digunakan untuk menelaah ciptaan Allah. Wahyu harus menjadi pedoman mutlak. Dan hati harus tetap tunduk dan ikhlas. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, Allah berfirman bahwa kitab ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dengan ketakwaan, akal tidak tersesat, wahyu diterima dengan benar, dan hati menemukan ketenangan. Jadi keseimbangan muncul dari kesadaran dan praktik yang konsisten. Ahmad mengangguk perlahan. Jadi setiap perbuatan, pikiran, dan refleksi harus berada dalam kerangka akal, wahyu, dan hati. Alif menepuk bahu sahabatnya. Benar, misalnya ketika kita bersedekah, akal menilai siapa yang membutuhkan, wahyu mengajarkan niat ikhlas, dan hati merasakan kepuasan spiritual. Ketiganya selaras, dan disitulah makrifat muncul, pengenalan langsung kepada Allah melalui tindakan nyata yang berlandaskan pemahaman dan iman. Ahmad tersenyum. Jadi perjalanan memahami ketuhanan adalah proses tanpa akhir, di mana akal selalu bertanya, wahyu selalu menjawab, dan hati selalu tunduk. Alif mengangguk mantap. Tepat. Dan semakin kita menyadari keterbatasan akal, semakin kita menghargai cahaya wahyu, dan semakin hati terbuka untuk tunduk, lahirlah ma'rifat yang hakiki. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah menekankan bahwa setiap langkah yang diambil dengan niat ikhlas adalah ibadah. Dengan demikian, perjalanan memahami ketuhanan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga praktik, kesadaran, dan pengabdian. Ahmad menatap langit senja yang berubah menjadi jingga keemasan. Aku mulai mengerti, Alif, bahwa akal bertemu wahyu bukan hanya tentang teori, tapi tentang kehidupan yang penuh kesadaran, pengamalan, dan cinta kepada Allah. Alif tersenyum hangat. Betul, Ahmad. Dan perjalanan ini indah karena setiap pertanyaan dari akal, setiap jawaban dari wahyu, dan setiap rasa tunduk dari hati menjadi langkah menuju makrifat. Hidup menjadi ladang ibadah yang menyeluruh, setiap pengalaman menjadi pelajaran, dan setiap refleksi menumbuhkan kedekatan dengan Allah. Suasana senja itu tenang, hanya terdengar desir angin dan suara burung malam. Di bawah cahaya langit yang memudar, kedua sahabat itu menyadari bahwa memahami ketuhanan adalah perjalanan panjang yang memadukan akal, wahyu, dan hati, dan dari ketiganya lahirlah makrifat yang menenangkan jiwa, meneguhkan iman, menumbuhkan syukur, dan menghadirkan kedekatan yang hakiki dengan Allah. Ahmad menarik napas panjang, tersenyum lega, dan berkata, "Aku bersyukur, Alif, karena perjalanan ini membuatku lebih dekat kepada Allah." Alif membalas dengan senyum hangat. Dan itu baru permulaan, Ahmad. Selamanya akal bertanya, wahyu menjawab, dan hati tunduk. Itulah keindahan memahami ketuhanan. Saudaraku, perjalanan memahami ketuhanan itu sebenarnya nggak cuma tentang teori atau jawaban yang rumit, tapi soal gimana akal kita nanya, wahyu ngasih jawaban, dan hati kita nyatu sama keduanya. Semakin kita belajar, semakin kita sadar, makin dekat kita sama Allah. Jadi, yuk terus belajar bareng-bareng, refleksi bareng-bareng, dan jalanin setiap langkah kehidupan dengan kesadaran dan iman. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa belajar bareng lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, dan tetap semangat menapaki jalan ilmu dan ma'rifat.